Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Sauti Zahra dari kelas 10-4. Saya ingin mempresentasikan hasil pengayaan matematika. Di semester pertama ini kita mempelajari 4 bab. Bab pertama ada eksponen dan logaritma. Bab kedua ada barisan dan deret. Bab ketiga ada vektor dan operasiannya. Dan yang terakhir bab keempat ada trigonometri. Bab 1. Di bab 1 ini kita akan belajar eksponen dan logaritma. Pengertian eksponen atau bilangan berpangkat merupakan suatu bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan lain, atau bisa juga didefinisikan jika A bilangan real dan N bilangan positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai hasil perkalian sebanyak N faktor. Bentuk umumnya, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai sebanyak N faktor. Keterangannya, N itu adalah pangkat atau eksponen dan A adalah bilangan pokok atau basis. Sifat-sifat eksponen. Pada bilangan berpangkat positif, sifat-sifat eksponen yang pertama ada A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Setiap bilangan berpangkat yang dikalikan, maka pangkat tersebut akan ditambah. Contohnya, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Kenapa pangkat 5? Karena 2 tambah 3 itu hasilnya 5. 3 pangkat 5 jika dijabarkan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 243. Sifat yang kedua ada A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Setiap bilangan berpangkat yang dibagi, maka pangkat tersebut dikurang. Contohnya, 5 pangkat 6 bagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 6 kurang 2 sama dengan 5 pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena 6 kurang 2 hasilnya 4. 5 pangkat 4 jika dijabarkan menjadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 hasilnya 625. Sifat yang ketiga ada A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Jika ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkat tersebut dikalikan. Contohnya, 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 sama dengan 5 pangkat 2 kali 3. 5 pangkat 2 kali 3 sama dengan 5 pangkat 6. 5 pangkat 6 hasilnya 15.625. Sifat yang keempat ada A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contohnya 2 per 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Untuk bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif, 1 A pangkat 0 sama dengan 1. Setiap bilangan dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Contohnya 2 pangkat 0 hasilnya 1. 2 A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya, 2 pangkat min N sama dengan 1 per 2 pangkat N. Selanjutnya, untuk bilangan berpangkat pecahan, sifatnya A M per N sama dengan N akar A pangkat M. Contohnya, 2 4 per 2 sama dengan 2 akar 2 pangkat 4. Persamaan eksponen A. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat M, di mana A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan M. Yang B, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, di mana A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Contoh, nilai asli dari 9 pangkat x min 1 sama dengan akar 1 per 27 adalah penyelesaiannya 9 pangkat x min 1 sama dengan akar 1 per 27. Kita menggunakan sifat eksponen yang A M per N sama dengan N akar A pangkat M. Jadinya 3 pangkat 2 pangkat x min 1. Kenapa 3 pangkat 2? Karena 3 pangkat 2 itu hasilnya 9 sama dengan 1 per 27 pangkat 1 per 2. Lalu kita menggunakan sifat eksponen yang A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N sama dengan 3 pangkat 2 X min 2 sama dengan 3 pangkat min 3 per 2.
Karena basisnya sudah sama, maka kita hanya tinggal mengerjakan pangkatnya saja, yaitu 2x min 2 sama dengan min 3 per 2. 2x sama dengan min 3 per 2 tambah 2. Min 2 pindah ruas menjadi plus 2. 2x sama dengan min 3 per 4 menjadi 3 untuk A, 4 untuk B, 2 untuk C. Sama dengan 3 kali 2 per 4 sama dengan 12 per 2. 12 per 2 sama dengan 6. Pertidaksamaan eksponen. 1. Untuk A lebih besar, maka jika A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka fx lebih besar dari gx. Jika A pangkat fx lebih kecil dari A pangkat gx, maka fx lebih kecil dari gx. Yang kedua, untuk A lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, maka jika A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka fx lebih kecil dari gx. Jika A pangkat fx lebih kecil dari A pangkat gx, maka fx lebih besar dari gx. Contohnya, 1. Akar 3 pangkat x plus 1 lebih kecil dari 9 pangkat x min 1. Penyelesaiannya, 3x plus 1 per 2 lebih kecil dari 3 pangkat 2 pangkat x min 1 sama dengan 3x plus 1 per 2 lebih kecil dari 3 pangkat 2x min 2. Kenapa bisa 2x min 2? Karena 3 pangkat 2 pangkat x min 1 itu 2 kali x 2 kali min 1. Karena basisnya sudah sama, maka kita hanya tinggal mengerjakan pangkatnya saja, yaitu x plus 1 per 2 lebih kecil dari 2x min 2. X plus 1 lebih kecil dari 2x min 2 kali 2. 1 per 2, 2-nya pindah ruas menjadi dikali. X plus 1 lebih kecil dari 4x min 4. Lalu kita gabungkan variabel dengan variabel, yang tidak dengan yang tidak. X min 4x sama dengan min 4 kurang 1. X min 4x hasilnya min 3x lebih kecil dari min 5. X sama dengan min 5 per 3. Pengertian logaritma. Logaritma merupakan inverse dari eksponen. Bentuk umum logaritma adalah A pangkat B sama dengan C. A log C sama dengan B. Contohnya, 5 pangkat 2 itu hasilnya 25. Jika dijadikan log, maka 5 log 25 hasilnya 2. Selanjutnya ada sifat-sifat logaritma. A log A sama dengan 1. Contoh, 2020 log 2020 sama dengan 1. B. A log 1 sama dengan 0. Contoh, 5 log 1 sama dengan 0. C. A log BC sama dengan A log B tambah A log C. Contoh, 2 log 32 sama dengan 2 log 8 kali 4. Kenapa 8 kali 4? Karena 8 kali 4 hasilnya 32. Lalu dijadikan ditambah. 2 log 8 tambah 2 log 4. 2 log 8 hasilnya 3, tambah 2 log 4 hasilnya 2. Jadinya 3 tambah 2 sama dengan 5. D. A log B bagi C sama dengan A log B kurang A log C. Contoh, 3 log 18 kurang 3 log 2 sama dengan 3 log 18 bagi 2 sama dengan 18 bagi 2, jadinya 3 log 9. 3 log 9 itu hasilnya 2. E. A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Contoh, 2 log 32 jadinya 2 log 2 pangkat 5. Kenapa 2 pangkat 5? Karena 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Lalu pangkat 5-nya dijadikan di paling depan, 5 kali 2 log 2. 5 kali 1. Kenapa 1? Karena 2 log 2 itu hasilnya 1. Lalu 5 kali 1 hasilnya 5. F. A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M kali A log B. Contoh, 8 log 4. 8 itu hasil dari 2 pangkat 3, jadinya ditulis 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2? Karena 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, sama dengan 2 per 3 kali 2 log 2. Seperti yang tadi, 2 log 2 itu hasilnya 1, jadi 2 per 3 kali 1 hasilnya 2 per 3. G. A log B sama dengan 1 per B log A. Contohnya, 8 log 2 sama dengan 1 per 2 log 8.
Hasilnya 1/3. Kenapa 3? Karena 2 log 8 itu hasilnya 3. H. A log B kali B log C kali C log D sama dengan A log D. Contohnya 3 log 3 kali 3 log 5 kali 5 log 9 hasilnya 3 log 9. I. A kali A log B sama dengan B. Contoh 2020 kali 2020 log 2019 sama dengan 2019. J. A log B per A log C sama dengan C log B. Contohnya diketahui 3 log 2 itu P, 3 log 5 itu Q. Yang ditanya 3 log 12. Penyelesaiannya 3 log 12 itu sama dengan 3 log 4 kali 3. Karena 4 kali 3 itu hasilnya 12 per 3 log 5. Persamaan logaritma. Contoh 3 log 2x min 5 sama dengan 2. Penyelesaiannya 3 log 2x min 5 sama dengan 2 kali 3 log 3. Kenapa tiba-tiba jadi ada 3 log 3? Karena setiap sisi kanan dan kiri itu harus ada lognya. Jadinya 3 log 2x min 5 sama dengan 2 kali 3 log 3 sama dengan 3 log 2x min 5 sama dengan 3 log 3 pangkat 2. 2 yang tadi di depan ini pindah menjadi pangkat. Lalu karena lognya sudah sama, maka kita tinggal mengerjakan si pangkatnya ini. Jadinya 2x min 5 sama dengan 9. Karena 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Sama dengan 2x min 9 tambah 5. Min 5-nya pindah ruas menjadi plus 5. 2x sama dengan 9 tambah 5 itu hasilnya 14. Jadinya x sama dengan 14 dibagi 2. 2-nya pindah ruas jadinya dibagi. 14 bagi 2 hasilnya 7. Selanjutnya kita menentukan numerusnya. 2x min 5 sama dengan 0. Di sini x-nya adalah 7. Jadi 2 kali 7 min 5 sama dengan 14 min 5 sama dengan 14 kurang 5 hasilnya 9. Selanjutnya pertidaksamaan logaritma. Contohnya 5 log 4x plus 2 lebih besar dari sama dengan 5 log 3x min 9. Karena basisnya sudah sama, maka kita hanya tinggal mengerjakan numerusnya, yaitu 4x plus 2 lebih besar dari sama dengan 3x min 9. Lalu kita gabungkan variabel dengan variabel yang tidak dengan yang tidak, yaitu 4x min 3x lebih besar dari sama dengan min 9 kurang 2, plus 2-nya pindah ruas menjadi min. 4x kurang 3x sama dengan x, min 9 kurang 2 sama dengan min 11. Lalu kita uji numerusnya. 4x plus 2 sama dengan 0, 4x sama dengan min 2. Kenapa min 2? Karena plus 2 itu pindah ruas menjadi min 2. Jadinya x sama dengan min 2 per 4. Min 2 per 4 bisa disederhanakan menjadi min 1 per 2. Lalu kita uji numerus yang kedua. 3x min 9 sama dengan 0. 3x sama dengan 9. Min 9-nya pindah ruas menjadi plus 9. Jadinya x 9 per 3. 9 per 3 sama dengan 3. Bab 2 ada barisan dan deret. Pengertian barisan aritmatika adalah bilangan dengan selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Keterangannya, UN adalah suku ke N, A adalah suku awal, B adalah beda atau selisih, dan N adalah suku. Contohnya diketahui 17, 14, 11, 8, 5, titik, titik, titik. Di sini diketahui suku awalnya adalah 17. Dan beda dari selisihnya adalah min 3. Yang ditanya adalah U28. Penyelesaian, kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus M min 1 kali B. U28 sama dengan 17 plus 28 kurang 1 dikalikan min 3. U28 sama dengan 17, 28 kurang 1 itu hasilnya 27 min 3. U28 sama dengan 17, 27 kali min 3 hasilnya 81. Jadinya
17 kurang 81 sama dengan min 64. Pengertian barisan geometri. Barisan geometri yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Hasil bagi disebut rasio. Rumusnya adalah A kali R pangkat N min 1. Contoh, diketahui 248 . Di sini diketahui suku awalnya adalah 2 dan rasionya adalah 2. Yang ditanya U9. Penyelesaiannya, kita menggunakan rumus A kali R pangkat N min 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 9 min 1. 2 pangkat 9 min 1 hasilnya 2 pangkat 8. Jadinya 2 kali 2 pangkat 8. 2 kali 2 pangkat 8 hasilnya 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 hasilnya 512. Deret geometri. Rumusnya A, jika R lebih kecil dari 1, maka A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. B, jika R lebih besar dari 1, maka A kali R pangkat N min 1 kali R min 1. Contohnya, diketahui sebuah geometri yaitu 2, 4, 8, 16. Berapa jumlah suku ketiga? Penyelesaiannya, S3 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 min 1 per 2 min 1. S3 sama dengan 2 pangkat 3 itu 8, jadinya 8 min 1 per 2 min 1. S3 sama dengan 2 kali 7 per 1. S3 sama dengan 14 per 1 sama dengan 14. Bab 3, vektor dan operasinya. Pengertian vektor. Vektor adalah istilah yang mengacu pada besaran yang tidak dapat dinyatakan dengan bilangan tunggal atau elemen dari beberapa ruang vektor. Di sini ada contohnya, yaitu vektor A sama dengan 2i plus 3j min 4k. Vektor B sama dengan i min 2j plus 5k. Lalu yang ditanyakan adalah tentukan vektor A tambah vektor B, tentukan vektor A kurang vektor B, dan hitunglah 3 kali vektor A dikurang 2 kali vektor B. Yang A, vektor A tambah vektor B sama dengan, kita harus membuat kolam seperti yang ada di gambar. Kolam pertama itu untuk vektor A 2, 3, min 4 ditambah yang kolam kedua itu vektor B 1, min 2, 5. Lalu penjumlahannya tinggal dijumlah. 2 tambah 1 itu 3, 3 tambah min 2 hasilnya 1, min 4 tambah 5 hasilnya 1. Lalu dijabarkan 3i plus j plus k. Yang B, vektor A kurang vektor B. Kita tulis seperti tadi, 2, 3, min 4 dikurang 1, min 2, 5. Pengurangannya tinggal dikurang. 2 kurang 1 hasilnya 1, 3 kurang min 2 hasilnya 5, min 4 kurang 5 hasilnya min 9. Lalu kita jabarkan, I plus 5J min 9K. Yang C, 3 kali faktor A dikurang 2 kali faktor B. Kita tulis 3, lalu kolam untuk faktor A 2, 3 min 4 dikurang, kita tulis 2-nya dan kolam untuk faktor B 1 min 2, 5. Lalu tinggal dikalikan, 3 kali 2 hasilnya 6, 3 kali 3 hasilnya 9, 3 kali min 4 hasilnya min 12 dikurang 2 kali 1 hasilnya 2, 2 kali min 2 hasilnya min 4, 2 kali 5 hasilnya 10. Lalu pengurangan vektor, 6 kurang 2 hasilnya 4, 9 kurang min 4 hasilnya 13, min 12 kurang 10 hasilnya min 22. Lalu kita jabarkan, 4i plus 13j min 22k. Bab terakhir, bab 4, trigonometri. Pengertian trigonometri. Trigonometri sendiri merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara besar sudut dan panjang sisi pada segitiga. Ya, di sini ada gambar segitiga dengan sisi A dan sisi B.
dan sisi tingginya itu 7, alasnya adalah 24 dan miringnya belum diketahui. Lalu yang ditanyakan adalah tentukan cos A, sin A, tan A, dan cos B, sin B, tan B. Sebelum itu kita harus mencari sisi miringnya dulu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadinya akar 7 pangkat 2 tambah 24 pangkat 2 sama dengan akar 49 tambah 576 sama dengan akar 625. Akar 625 hasilnya 25. Lalu kita menentukan cos A-nya. Rumusnya adalah samping bagi miring. Samping dari sisi A adalah 24 dan miringnya adalah 25. Lalu inilah cos A-nya. Lalu sin A, depan bagi miring. Depan dari sisi A-nya adalah 7, miringnya adalah 25. Jadi inilah sin A-nya. Lalu tan A, depan bagi samping. Depan sisi A adalah 7 dan sampingnya adalah 24. Inilah tan A-nya. Lalu kita mencari cos B, samping bagi miring. Samping sisi B adalah 7 dan miringnya adalah 25. Jadi inilah cos B-nya. Lalu sin B, depan bagi miring. Depan sisi B-nya adalah 24 dan miringnya adalah 25. Jadi inilah sin B-nya. Lalu tan B, depan bagi samping. Depan sisi B adalah 24, sampingnya adalah 7. Jadi ini adalah tan B-nya. Nah, sudah selesai 4 bab dari semester 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.